Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Istana Basa Pagaruyung terletak di Nagari Pagaruyung, Kecamatan Tanjung Emas, Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat. Istana ini berjarak lebih kurang 5 km dari Batu Sangkar. Video ini berisi tentang strategi mitigasi bencana di Istana Basa Pagaruyung. Kami dari Program Studi Ilmu Perpustakaan dan Informasi Islam UIN Mahmud Yunus Batu Sangkar. Pertanyaan pertama, apa saja langkah utama yang dilakukan Istana Basa Pagaruyung ini dalam menghadapi potensi bencana alam atau non-alam? Kalau persiapan sebenarnya kalau di Istana Basa Pagaruyung ini untuk mitigasi bencana sendiri itu sudah disiapkan, karena memang SOP-nya di wilayah-wilayah yang tempat-tempat keramaian atau seperti public place itu memang harus ada mitigasi bencananya. Nah, kalau untuk persiapan sendiri di Istana Basa Pagaruyung ini untuk bencana yang alam dulu ya. Nah, bencana alam itu kita punya SOP direksi untuk titik kumpul bagi tempat untuk evakuasi kalau sempat terjadinya bencana alam. Jadi kita sudah punya jalur evakuasi. Kalau di sini meeting point-nya atau sample point-nya itu di tengah-tengah biasanya. Jadi memang sudah ada papan tunjuk arah untuk jalur evakuasi. Itu untuk kalau bencana alam. Kemudian kita juga sudah siapkan di sini karena memang terkait pada pengalaman yang sudah terjadi Istana Basa Pagaruyung sebelumnya itu terbakar dan penyebabnya itu bukan non alam tapi disebabkan oleh alam, yaitu disambar oleh petir. Maka di sini kita menyiapkan lightning protector atau penangkal petir di atap. Kemudian kita juga siapkan di sini hydrant atau sumber air sendiri apabila nanti ada terjadi kebakaran, mau yang disebabkan oleh alam ataupun oleh kesalahan manusia, mungkin ada yang bakar atau segala macam, itu kita siapkan hydrant sendiri yang water source-nya ada di area belakang. Jadi kita sudah siapkan. Pertanyaan yang kedua, bagaimana peran staf Istana Basa Pagaruyung dalam menanggapi situasi darurat bencana dan apa saja tindakan yang mungkin perlu dilakukan? Kalau di sini sebenarnya kalau untuk pelatihan mitigasi bencana sebenarnya semua pegawai sudah dilakukan pelatihannya. Kalau nggak salah itu pasca COVID kemarin kami semuanya sudah ikut. Tapi ada beberapa staff yang memang mereka dilibatkan langsung untuk pelaksanaan pengamanan apabila terjadi bencana, baik itu bencana alam maupun yang non alam. Seperti misalnya kayak penggunaan APAR itu teman-teman dari keamanan kayak satpam, nah mereka sudah dilatih untuk bagaimana caranya penggunaan APAR pertama gitu untuk mencegah terjadinya mungkin kebakaran atau segala macam. Kemudian semua staf itu sudah diberikan juga pelatihan tentang bagaimana proses evakuasi apabila terjadi sesuatu hal seperti bencana alam di sana. Pertanyaan yang ketiga, bagaimana upaya perlindungan terhadap koleksi fisik atau aset berharga yang harus diintegrasikan dalam rencana penanggulangan bencana? Sebenarnya kalau untuk koleksi-koleksi di Istana Basa Pagaruyung sebenarnya sudah tidak banyak lagi, karena setelah kebakaran dari tahun 2007 itu yang selamat hanya 15%. Nah, hari ini koleksi-koleksi tersebut banyak dipajang di gedung VIP. Nah, untuk pengamanannya sendiri mungkin hampir sama ya dengan apa yang sudah kita lakukan untuk mengamankan bangunan sendiri, karena memang bangunan juga termasuk koleksi dari Istana Basa Pagaruyung karena ini yang kita display. Nah, untuk pengamanannya hanya seperti itu, tapi ada beberapa juga yang sudah masuk ke dalam asuransi. Jadi dari tiket itu ada pengamanan juga untuk benda-benda yang rusak yang ada di dalam istana. Jadi untuk pengamanan benda hampir sama dengan pengamanan yang dilakukan kepada pengunjung, termasuk juga pengamanan istana ini terhadap kebakaran, maka hal yang sama juga akan kita lakukan terhadap penyelamatan benda. Di lantai 1 terdapat beberapa APAR untuk mencegah terjadinya kebakaran.
Di sini juga terdapat pakaian adat laki-laki Minang seperti baju penghulu dan salwak, serta pakaian perempuan Minang yaitu baju kurung dan tingkulak. Di sini juga terdapat peta untuk lokasi apar. Menuju ke lantai 2, terdapat petunjuk keselamatan saat keadaan darurat gempa bumi. Di lantai 2 terdapat petunjuk arah jalur evakuasi. Di lantai 3 juga terdapat petunjuk arah jalur evakuasi dan juga ada apar.